Tapi sekarang setelah Dara udah mengerti menjalankan batasan sehat antara anak dengan orang tua atau bahasa kerennya mah healthy boundaries namanya. Ayo namakan mental awareness, hashtag bahasa gaul ya. Hashtag self love, terus hashtag day now healthy boundaries, pokoknya gitu. Eta we nya. Rasanya lebih ringan nggak melangkah? Hai guys, terima kasih sudah nonton Dara the Virgin part 1, part 2, dan sekarang part 3. Kali ini Dara mau berkisah soal cita-citanya ke depan, dia mau ngapain aja, dan sebenarnya Dara itu punya pacar apa enggak ya? Nanti kita cari tahu ya. Atau jangan-jangan Dara punya satu ketakutan untuk melangkah ke pelaminan. Semua itu bisa kamu cari tahu asal kamu sudah siap untuk menyaksikan dan menjadi pendengar dan penonton yang baik tanpa menghakimi. Oke? You are loved. Selamat menyaksikan. Mental awareness, hashtag bahasa gaul ya. Hashtag self love, terus hashtag day now healthy boundaries, pokoknya gitu. Eta we nya. Rasanya lebih ringan nggak melangkah? Lebih ringan sih. Lebih ringan. Karena aku juga udah beban aku tuh udah kayak berkurang. Kayak aku dari titik oh ya udahlah, mereka udah punya tanggung jawab masing-masing. Masa sih iya aku begitu terus gitu ya. Jadi sekarang aku udah ringan aja teh. Mau ngelangkah juga aku mau ngelakuin apapun jadi ringan aja gitu. Nggak begitu berat lah pundaknya gitu. Dan ini juga penting aku rasa ya. Kayaknya budaya kita di Indonesia itu sangat mudah kita itu keliru mengartikan mengabdi kepada orang tua itu adalah seumur hidup bekerja untuk orang tua. Padahal itu dua hal yang berbeda. Iya. Mengabdi betul, menghormati orang tua, menyayangi, merawat itu betul. Tapi namanya anak ke orang tua itu kasih sayang, pengorbanan dan yang lain-lain pasti lebih besar orang tua ke anak. Karena kan itu kayak nyirem gitu kan ya. Nyirem air kan gampang ke bawah. Kalau kita ke atas harus siram-siram gitu, balik lagi ke kita. Nggak kuat kan? Nggak nyampe airnya. Mau beli jet pump yang kekuatan berapa kan gitu ya. Jadi mungkin ini bagus nih hari ini menurut aku episodenya buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal yang serupa. Mungkin harus akhirnya sampai kepada titik ikhlas itu seperti yang tadi Dara cerita, sama langkah konkretnya adalah berlakukan batasan sehat. Sebenarnya dan ikhlas juga sih. Sedikit cerita lagi teh, aku sampai saking stresnya ya masalah itu sampai aku keluar air susu. Hah? Berarti hormonal terganggu? Iya, sampai air susu aku benar-benar keluar. Aku kan belum punya anak, belum nikah. Iya. Sampai keluar air susu saking stresnya. Iya, itu hormonal itu. Iya. Itu sampai keluar, tiba-tiba basah aja kok. Ternyata keluar. Terus aku nanya, aku takut kan kenapa nanya-nanya, ternyata ya udah kalau orang stres berlebihannya begitu katanya. Hormonalnya timpang di usia sekarang yang perempuan itu kan juga ada masa namanya perimenopause. Yaitu usia di sekitaran akan menuju menopause. Ini jarang sebenarnya dibahas di masyarakat kita karena dipikirnya, perimenopause itu kan biasanya nanti kalau udah tua, udah mau meno baru. Enggak. Stres, penyakit, hal-hal yang hidup selalu dalam ketegangan itu juga bisa berkontribusi terhadap ketimpangan hormonal yang akhirnya membawa kita lebih dekat kepada menopause itu lebih cepat. Nah, tapi kabar baiknya adalah, again saya bukan dokter ya. Saya cuma senang aja belajar soal hal-hal begini. Itu tetap bisa di reverse sih menurut aku ya. Kita harus ubah pola hidup kita. Nggak cuma masalah makan sehat, ya, tidur yang cukup, manajemen stres yang baik, dan mendekatkan diri ya. Jadi aku selalu bilang, karena ya aku juga mengalami hal yang banyak ya sebagai anak pertama. Makanya aku ngertiin banget pas kamu ngomong gitu tadi tuh ya. Gue teh juga anak pertama gitu, banyak banget hal yang gitu. Tapi kalau menurut aku ketika kita akhirnya ada di titik di mana udah deh, nih Tuhan, nih masalahnya aku ambil, aku taruh di kaki Tuhan aja, aku udah nggak bisa, udah nggak kuat, udah nggak bisa, ya itu titik ikhlas gitu. Nah dari sana Tuhan akan bentuk karakter kita lagi, dan ketika karakter kita sudah siap menurut Tuhan,
itu rezeki nggak kelar tuh. Yang seperti yang tadi kamu bilang, malah di tengah-tengah COVID kamu dapat endorsement, dapat ini. Orang-orang kan sering berpikir, pasti karena kamu baik ya, kamu mungkin amalnya banyak, kamu banyak sedekah. Iya betul. Tapi apakah kita bisa melakukan itu tanpa terlebih dahulu merasakan cinta kasih dari Allah gitu? Nggak bisa. Jadi memang harus ada di titik yang ya deh udah nih taruh semuanya. Nggak bisa, udah nggak bisa. Benar. Baru jalan. Jadi sekarang hidupmu udah lebih ringan ya. Si teteh ini udah lebih, aku punya kemauan ini, aku punya cita-cita ini, aku mau coba jalankan gitu. Bener. Sekarang kalau mau apapun ya aku beli saya mau ngapain. Kalau dulu kan di pepet-pepet gitu ya, jangan. Kalau sekarang lebih menyenangkan diri sendiri biar aku nggak stres, biar nggak ada beban juga, biar lapang gitu ya. Jadi udah apa yang aku mau lakuin aku lakuin sekarang. Nggak mikirin ntar gimana, lurus aja udah. Ini aku mau apa ya aku jalanin. Yang cari duit gue, masa gue nggak seneng sih? Kebetulan emang kamu juga dikasih bakat bisnis, pinter ya. Segala dijual laku aja. Kayaknya kamu mah sampai segala car wash, segala apa. Amin. Rental mobil lah apa tuh kan. Teman-teman nggak tahu kadang-kadang di balik persona orang yang kita lihat di sosmed atau bahkan di panggung. Kita mikirnya enak ya jobnya, sekali nyanyi dapat duit segini, padahal mah batinnya eta berat. Iya, karena begitu terima itu udah langsung ada pos-posnya tuh. Ini kesini. Bener, langsung bercabang. Gitu. Tapi ketika akhirnya sudah bisa ikhlas, wah luar biasa. Tapi ini another sensitive question. Boleh jawab, boleh enggak? Dengan semua permasalahan yang sudah dilalui sebagai anak pertama ini, ada rasa khawatir nggak untuk finally suatu saat mau berumah tangga? Takut. Aku takutnya gini, orang tua gue aja cerai ya. Ntar gue pas sayang sama orang, terus udah sayangnya ditinggal kayak mamah gitu ya, aku bilang gitu. Terus papa juga tinggal sama mama lah sama-sama. Terus kayak sekarang aku mikir, apa aku harus bagian diri sendiri dulu ya? Jadi pas saat aku menemukan orang itu nggak ketergantungan gitu loh teh. Aku nggak mau yang sekarang nikah terus tercerai. Sekarang kan banyak tuh anak milenial yang nikah terus itu cerai. Udah generasi Z, udah nggak milenial say. Oh iya, kita yang milenial ya. Salah. Generasi muda ya sekarang ya Z ya. Z. Nah nikah terus cerai. Udah 20 tahun udah nikah. Nah terus aku nggak mau yang aku kecintaan sama orang nih, aku nikah bahagia. Terus pada saat susah cerai. Nah aku mendingan sekarang bahagia diri sendiri dulu aja gitu. Masalah nikah antaran deh, si papa juga, "Ning kapan nikah?" Dia bilang, "Ya ntar, keburu papa tua." Ya udah tua mau gimana, nggak bisa maksa ya, kebahagiaan kan bukan patokan dari pernikahan. Belum tentu orang yang nikah juga bahagia, udah aku gitu aja sih sekarang. Makanya orang kok belum nikah sih, umur udah mau 33, ya sekarang kamu nikah bahagia nggak? Sekarang ada yang mau nikah bahagia nggak? Sekarang aku gitu sih, dengan aku sendiri tapi bahagia daripada misalnya ada pasangan tapi aku nggak bahagia. Berarti emang belum siap ya, karena kan perlu ruang perlu space untuk hadirnya orang baru lagi. Kalau kita boleh hayal-hayal, tipenya kayak apa kepengennya? Nah, aku nggak ada tipe, makanya kalau nanya punya tipe enggak. Cuma aku kalau udah yang nggak klik, berarti harus ngobrol. Kalau nggak klik tuh kayak, kayaknya ada nih sesuatu itu. Suka aku. Ngobrolnya apa misalnya senengnya? Gak dari ngobrol sih, dari ngeliat, terus kayak gini aja, terus kalau misalnya ngobrol apapun tuh nggak harus ngobrol yang ke arah mana tuh nggak, cuma kalau aku kayak, kayaknya ini aku suka deh, kayak gitu sih, kayak gitu. Tapi sampai dengan saat ini masa nggak ada yang deketin? Pasti ada dong. Ada, yang deket mah ada. Cuma nyoba-nyoba apa gitu. Ada. Jadi kamunya lebih nutup saat ini? Lebih nutup dan lebih nggak mau terlalu terbuka, takut sakit. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira Adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Nah, bila ingin memperoleh buku ini, bisa langsung saja dilihat list ini di toko-toko buku online di sini, atau kalau mau offline, silahkan dicek di toko-toko buku yang besar di kotamu seperti di Gramedia mungkin, itu juga sudah ada di sana. Selamat membaca. Lebih nutup dan lebih nggak mau terlalu terbuka, takut sakit gitu, kayak takut aja gitu, nggak ngerti. Berarti masih ada PR ya Dar, bagian itu masih harus diselesaikan dengan diri sendiri dan dengan Allah, supaya ada titik ikhlas juga yang di situ. Yang kemarin kan titik ikhlasnya di finance. Sekarang di pasangan.
si mama juga suka ngejodoh-jodohin gitu kan. Aku bilang, "Mah, kalau emang mama mau jodohin aku sama cowok ini, aku suka gini iseng. Mama aja yang nikah sama cowok itu, ngapain nyuruh-nyuruh aku?" Aku bilang. Dia kan ada ngangkat derajat, neng segala macam gini-gini gitu. Mah, kalau ada jodoh mah gampang, mah aku bilang. Aku suka bercandain gitu sih. Mama aja yang nikah sama itu laki, aku bilang. Aku suka gitu sih bercandainnya. Jadi ya udah sekarang mama papa juga lebih ke ya terserah neng lah gitu, lebih ke situ sih. Tapi si mama papa udah pernah ke Bali? Udah. Oh. Papa yang belum. Oh, papa belum, mama udah. Mama udah. Oh, berarti ya udah udah rekonsiliasi. Udah. Cuma kamu males ke Tasik, belum bisa ke Tasik karena lebih ke keluarga besar itu aja kan. Kalau ke papa sih ketemu sering, ketemu pas ke Tasik juga nemuin gitu. Cuma kalau ke keluarga kayak khususnya keluarga papa ya kayak nanti terlalu aja lah. sakit sih omongannya gitu, jadi ntar aja. Tapi kadang-kadang kan yang katanya duri dalam daging itu justru bukan keluarga kandung, maksudnya bukan kandung, yang lingkar luar gitu. Iya, yang dalamnya justru. Kayak nggak masih susah nerima sih aku, masih sulit. Ngomong-ngomong soal cinta terlarang 2 itu kan kemarin keluar tuh singlenya The Virgin. Itu sequel. Kan yang pertama kan itu kan yang Tuhan gimana lagunya? Berikan aku. Ada Tuhannya kan? Ada. Di depannya ada Tuhannya itu. Nah, sebenarnya tuh Cinta Terlarang 2 itu judulnya tuh nyusul. Yang kedua ini? Iya, nyusul. Jadi lagunya udah jadi teh, aku udah rekaman, tapi judulnya belum ada. Dan aku pas rekaman pun nggak tahu tuh judulnya Cinta Terlarang 2. Nah pas rekaman nyanyi weh. Nyanyi weh. Cek minta teh, Neng, ini gimana kalau judulnya Cinta Terlarang 2? Kan sama tuh katanya isiannya mirip-mirip katanya. Oh ya udah dibikin, cuma persi ngebeatnya kan yang sekarang. Jadi ya udah dibikin gitu. CT2. Dan video klipnya juga. Nah itu yang ngidein tuh dari timnya Anaknya Bapak yang baru kan ada Naga Suara itu ngidein. Pak Rahayu adalah apa sih Bapak direktur bukan sih dia apa ya? Pemilik Naga Suara Records ya. Dan sekarang udah turun ke anak ya yang mengurus. Nah, waktu itu gimana si Bapak yang Anaknya Bapak yang timnya Anaknya Bapak tuh yang bilang gimana kalau video klipnya dibikin kayak agak mirip-mirip sama Cinta Terlarang 1 katanya. Udah hanya ada beberapa adegan yang mirip tuh teh, yang buka kulkas, yang dipeluk sama cowok gitu. Mungkin biar ngerimain orang-orang yang dulu tahu The Virgin, sekarang di refresh lagi, oh ya masih ada ya The Virgin. Atau misalkan anak-anak zaman sekarang yang ABG yang masih 16 tahun kan mungkin dulu masih kecil ya, masih bayi gitu. Sekarang masih fetus nih kan meren. Bahkan masih. Nah sekarang kayak ini loh ada duo cewek yang masih awet sampai sekarang, belum pernah ganti personal gitu ya. Ada yang itu kan memang yang Dara dipeluk terus ceritanya ngelihat gitu kan. Nah, itu yang jadi di remind lagi. Betul. Oh, tapi kalau lagunya mah beda kan ya? Nggak ada mirip-mirip kan? Nggak ada. Sama sekali. Nggak ada. Jadi nanti bakal diperkenalkan sebagai Cinta Terlarang 2? Udah keluar kemarin, udah rilis, video klipnya juga udah keluar. Berarti ntar lagi keliling dong? Zaman sekarang kan nggak keliling radio amat ya? Keliling podcast meren? Podcast, tapi kita masih terima, kita masih mau untuk keliling radio. Kemarin Cinta Terlarang 2 kita keliling radio di Bali. Di Bandung. Nanti insya Allah Juni bakal keluar lagi single untuk album. Cuman mungkin insya Allah kayaknya ini recycle. Lagu lawas. Lagunya siapa? Belum boleh ngomong ya? Belum. Ada nanti. Ada ya? Dan ini masih di bawah RCM berarti? Masih. Republik Cinta Manajemen. Ini ya, apa namanya? Awet ya? Sama Pak D ya? Awet ya, manajemennya sama Pak D ya? Awet, kita sama Pak D tetap cinta. Pak D pernah dikasih makan seblak nggak? Seblak enggak, Teh Mulan pernah. Oh Mulan. Oh iya dong, kan sebagai sesama West Japanese. Ya, Garut kan Teh Mulan. Aku ngasih itu ceker Teh Mulan. Resep gerah pasti. Resep. Teh Mulan ya, kalau gue manggilnya. Cik atuh ka dia iraha atau orang kudu ka Pondok Pinang ikut ya? Kemana? Pas Dewa kesini. Nggak tahu, gue nggak kepoin sih. Cuma kemarin pas yang ada Elo, aku nggak sempet nanya si Mas Dani bawa keluarga apa enggak. Lagian kadang-kadang kalau orang lagi tur gitu terus kita nanya bawa keluarga apa enggak, kayak terlalu kepo nggak sih? Bener. Jadi kadang-kadang jadi bener loh. Sofina Vitox ini tamunya itu bener-bener dikirim Tuhan. Kan orang suka bilang ih kan banyak yang liburan ke Bali, bisa kan kamu undang. Tidak semudah itu Ferguso. Kadang-kadang orang liburan juga nggak mau diganggu, udah. Pengen liburan doang gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau memang kayak hari ini kita bisa syuting sama Dara itu murni anugerah Tuhan aja yang mengantarkan dia ke sini, sama kayak semua tamu kita yang pernah ada di sini. Jadi mungkin one day
Wulan, Mulan. Teh Mulan sih, Teh Mulan. Sebagai teman salon saya zaman dulu waktu rambut kuning merah hijau apalah itu, marilah kita bereuni lagi bertemu ya. Oke, terakhir sebelum kita udahan, ada yang Dara mau ucapkan ke teman-teman yang mungkin sedang mengalami masalah yang serupa. Sesama anak pertama mungkin, atau jangan-jangan bukan anak pertama, tapi dia harus step up, ambil beban itu karena anak pertama di keluarga dia tidak berfungsi gitu, malah kabur mungkin. Pokoknya buat anak-anak anak pertama ataupun mungkin kalian yang sedang menanggung beban hidup, keluarga ya terutama. Kalau dari aku sih intinya ikhlas. Mungkin pada awalnya emang berat, pasti kita kayak ngerasa gue nggak pengen hidup lagi deh, kayaknya udah deh sampai di sini aja. Jangan, percayalah Allah tuh pasti akan ngasih jalan setelah kita mencapai titik ikhlas yang sesungguhnya. Kita bisa ngomong ikhlas di mulut ya, tapi di hati pasti beda teh. Cuman pada saat kita benar-benar ikhlas, Tuhan tuh akan ngasih jalan gitu. Percaya aja, oh ini mungkin ujian ya buat kita naik kelas lagi. Karena Allah tuh tidak akan ngasih ujian yang melampaui batas umatnya kan. Yeah. Jadi kita percaya aja, ikhlas, terus kita juga harus kuat. Yeah. Ada masalah nih, jangan kita tinggal, kita kayak masalah nih, bodo amat. Tapi nggak kelar-kelar, mendingan berat tapi kita tetap tetap hadepin meskipun sampai kita nangis darah, nggak apa-apa. Yang penting masalah itu cepat selesai dan kita akan dikasih ganti yang lebih-lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sorry, tadi mengenai yang waktu hormonal kamu timpang itu akhirnya harus berobat ke dokter ya berarti? Enggak sih, itu cuma 2 harian ya, 2 harian. Dan itu katanya bilang udah jangan stres. Hanya aku kayak kalem kayak ya udahlah, udah hilang sendiri sih, kayak stop sendiri. Oke. Tapi gitu. Kita perempuan harus rajin ya guys, memeriksakan kesehatan. Aku takut deh. Udah sini aku temenin. Jangan gitu. Tuh, langsung gue sebagai tete kakaknya keluar nih gue. Takut sebenarnya aku ya kayak harus endoskopi. Enggak endoskopi. Aku banyak itu penyakit yang apalah gitu kan. Harus endoskopi kan kalau lambung. Harus endoskopi enggak. Aku paling takut periksa. Bukan aku kalau hormonal aku ngomongin itu loh. USG luar juga bisa ngelihat, ke dalam kan tinggal sama saya ditemenin aja. Mumpung udah di Bali, gue mah gemes suka sama perempuan suka takut ke dokter kandungan teh. Tenang aja, nggak akan ada yang gosipin kamu. Kita pakai masker aja supaya orang kenapa tuh kok belum nikah ke dokter kebidanan. Maaf ya, dokter kebidanan itu nggak hanya buat orang yang udah nikah. Kalian juga harus mau rajin memeriksakan kalau ada yang ngerasa gimana, apalagi kalau sudah menstruasi ya harus periksa lah, harus tahu. Apalagi aku kalau mens teh bisa 2 bulan, 3 bulan nggak mens. Nah iya, itu harus diperiksain ketimpangan hormonal dan yang lain-lain. Itu kita simpan buat lain. Oh iya. Kenapa jadi bahas? Nggak bahas nanti jadi. Tunggu sebentar, aku punya kado buat kamu. Bapi boleh minta buku nggak? Jadi ini, Hati yang Gembira adalah obat ya. Aku berharap. Habis launching yang kemarin ya? Judul bukunya Si Paling Overthinking. Anak pertama teh overthinking. Bakat. Jeng-jeng. Masalah dipikirin. Jadi semoga berkenan. Amin. Ya. Ini sambil santai-santai dibaca. Sambil ini gampang dah bacanya, nggak ribet. Orang yang nggak suka baca pun bisa baca, kayak baca caption aja sebenarnya gitu. Siap. Dan aku kepengen kalau aku boleh diizinkan menguatkan kamu adalah Hati yang Gembira adalah obat itu. Gembira itu yang aku tulis di sini adalah sukacita sebenarnya. Dan sukacita itu sebenarnya sudah diberikan oleh Tuhan di dalam setiap dari diri kita di hari kita dijadikan di kandungan ibu kita. Terlepas dari nanti Tuhan tahu di umur segini dia bakal ada beban ini, di umur segini dia bakal bangkang aku, dia bakal kurang ajar sama orang tua, dia bakal ini, bakal itu. Percaya kalau sukacita itu sudah ada sejak hari pertama Tuhan menciptakan kita, dan kita tinggal menemukannya. Nggak usah susah-susah cari, gue mau happy, enggak. Tinggal cari ke dalam, lalu nanti setelah tenang kita juga ngambil langkahnya lebih ringan. Gitu. Ya, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Sampai jumpa. Thank you. Coba antar anak pertama ini berpelukan. Gitu lah teh. Ya, saya sangat bisa.